Dari KJ, Wandami Bante, saya setiap meditasi selalu tegang dan memicingkan mata. Dan saya pernah mendengar ini disebabkan usaha yang keras. Tetapi setiap bermeditasi saya selalu tegang. Apakah ada cara untuk mengatasinya, Bante? Anumodami. Caranya adalah jangan tegang. Nah, tapi kalau Anda orang yang tidak paham bagaimana supaya tidak tegang, ya, nah Anda bisa coba banyak hal. Ya. Misalnya Anda coba juga meditasi jalan. Tegang nggak? Ya. Terus kalau meditasi jalan pun tegang, ya. Meditasi tidur, tegang nggak? Ya. Berbaring. Kalau tidur pun tegang, ya. Berarti Anda memang cara fokusnya di dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Ya. Nah, cara fokus yang mana salah. Misalnya Anda baca, Anda perhatiin, waktu Anda baca, Anda tegang nggak? Baca buku, ya. Terus misalnya waktu Anda kerja, ya, atau nonton, waktu Anda fokus, ya. Waktu Anda berusaha fokus, Anda tegang nggak? Anda memicingkan mata nggak? Nah, itu Anda harus perhatiin. Nah, terus bagaimana supaya Anda bisa menguraikan ya kebiasaan yang tidak baik ini? Nah, Anda harus perhatikan momen-momen di mana Anda santai, rileks, dan tidak tegang. Jadi misalnya Anda dengar ceramah, apakah Anda tegang? Nah, kalau Anda tidak tegang, ada momen di mana Anda tidak tegang, coba Anda perhatiin bagaimana keadaan batinnya. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi misalnya kalau Anda mau pegang ikan, ya, pegang ikan. Apakah Anda langsung tangkap dengan tangan yang kuat gitu ya? Nggak bisa, licin kan ya, lepas lagi. Atau misalnya mau pegang telur, ya, setengah matang misalnya, telur setengah matang ya. Apakah Anda cengkram gitu? Nggak bisa kan? Terus berarti Anda harus atur ya enggak? Oh, telur ya pegangnya sedikit aja gitu ya. Nah, ikan juga pegang bagian mana yang bisa dia tidak lepas tapi juga Anda bisa pegang gitu ya. Nah, sama aja waktu kita mengendalikan alat tubuh kita ini ya, atau organ-organ tangan kita, kaki kita ini, kita kan nggak mengangkat gelas seperti ngangkat meja ya enggak. Jadi kita seolah-olah udah tahu takarannya gimana untuk mengambil hanya sekedar cukup dibawa ke mulut gitu ya. Bukan dengan tiba-tiba kalau kuat ya, ini bisa kelempar ya enggak? Ya gelas ini. Nah, jadi kita kayak sudah tahu caranya fokus gimana ya. Kayak kita tuh ada namanya muscle memory kalau istilah apa? Istilah sainsnya ya. Jadi kita itu kayak sudah tahu kira-kira barang ini seberat apa. Jadi usaha yang kita gunakan pun nggak berlebihan, ya, juga nggak kurang. Nah sama ya, kita coba-coba bagaimana fokus kita. Jadi kita sebetulnya fokus sepanjang hari itu ada takarannya juga. Sama kayak kita mengendalikan tubuh ini ya. Jadi waktu kita fokus ke suara yang besar ya kita atur. Nggak begitu kita perhatiin. Ya. Tapi kalau suara yang kecil kita juga bisa atur. Yang kecil biar agak jelas gimana ya, kita sudah tahu caranya ya. Jadi kita fokus agak hati-hati lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi objek yang terlihat jelas pun kita lihat sekedarnya aja udah kelihatan. Tapi kalau objek yang kecil kan kita harus agak fokus biar bisa kelihatan. Nah, sebetulnya semua batin kita juga sudah tahu caranya ya. Coba karena ini objek yang baru ya, fokus ke nafas atau meditasi. Nah, Anda harus atur ya. Anda harus pelajari dulu gimana cara fokusnya supaya tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu kendur. Nah, itu Anda perhatiin sepanjang hari bagaimana Anda bisa fokus dengan tidak tegang. Coba jalan dulu. Kalau jalan juga Anda bisa santai ya.
Nah, Anda coba jalan dulu, lebih banyak jalan dulu biar pikirnya terbiasa dengan cara fokus seperti itu. Ya, jangan langsung tutup mata, jangan langsung terburu-buru duduk. Ya. Nah juga jangan menahan napas, ya. Jangan mengendalikan napas. Relax. Ya. Tubuh kita kenapa tegang? Karena unsur anginnya nggak keluar, nggak reguler ya, nggak lancar. Ya. Itu jadinya kita tegang. Nah, biasanya kita juga agak menahan napas waktu kita tegang, ya. Waktu kita sakit coba, kita tahan napas, begitu ya. Nah, jadi kalau kita buang napas, biasanya ketegangan itu rileks, ya. Jadi kalau misalnya napas masuk dan napas keluar tidak seimbang, nah ada kemungkinan Anda menahan napas, Anda mengendalikan napas. Misalnya napas masuk cepat, tapi napas keluar, nah seperti itu ya. Itu sudah pasti menahan napas, ya. Atau ada yang menghambat di lubang hidung, ya. Jadi itu adalah pengaruh fisik, ya bisa, ya. Nah, jadi coba dulu beberapa cara ya, baru nanti kita ketahuan sesungguhnya ini sebetulnya sesuatu yang bisa diatasi atau enggak, ya. Nah, itu kalau nafasnya tidak seimbang seperti itu ya, masuknya cepat, keluarnya lambat, atau masuknya pendek, keluarnya panjang, itu jadi tidak balance ya. Nah, karena tidak balance, nanti bisa tegang, terus napasnya lama-kelamaan nanti tersengal-sengal, dan lain sebagainya, itu bisa problem. Nah, yang bagusnya apa? Balance, ya. Masuknya misalnya 2 detik, keluar juga 2 detik. Nah, nanti, tapi jangan terlalu dikontrol juga ya, biarin aja secara alami, tapi kalau nafas keluarnya cenderung lebih berat, Anda bisa agak sedikit dorong, ya, supaya bisa balance, ya. Nah, itu biasanya ketegangan bisa diuraikan. Sadu, sadu, sadu.